persiapan-persiapan kelengkapan para bapak uskup, ya para pastor semua itu kita sudah siapkan. Jadi sisa menunggu nanti hari H sudah tidak terlalu jauh. Hanya satu yang masih sementara berjalan ya. Nah, Apa pastor? kita masih terus berusaha untuk 2D. 2D itu. Terus berdoakan melalui sekretaris keuskupan, melalui Bapak Uskup juga sudah. Kita semua diajak untuk mendoakan momen yang sangat penting. Termasuk kita juga mengharapkan semoga umat juga tidak hanya berdoa tetapi mendukung dengan D yang kedua ini. Apa itu Pastor? Duit. Oh ya, berarti dua D ya. Iya 2D. Doa dan doi. Sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Pastor Samuel Sirampun dari Komsos Keuskupan Agung Makassar dalam acara podcast Kasih, Katekesi Singkat dan Hidup. Pada kesempatan ini, saya akan berbincang-bincang dengan Panitia Tabisan Uskup Agung Kojutor dan Wakil Ketua 1, karena kita tahu bersama bahwa pada tanggal 21 Oktober yang lalu, baik dari Vatikan maupun oleh Bapak Uskup dalam perayaan Ekaristi diumumkan bahwa Pastor Franz Nipa dipilih menjadi Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar. Dan pada tanggal 30 Oktober, Bapak Uskup memanggil para kuria, para fikep, dan para ketua komisi untuk menindaklanjuti acara persiapan tabisan Uskup Agung Koadjutor. Dan pada tanggal 24 November, Bapak Uskup dalam perayaan Ekaristi melantik para panitia yang sudah terbentuk. Dan saat ini sudah hadir bersama saya dua pembesar panitia, satu besar badannya, Ya. Di sini besar badannya. dan yang satu Besar tanggung jawabnya. Ya, senang sekali Pak Herman Sentosa bersama Pastor Karol hadir bersama saya dalam acara podcast ini untuk menyampaikan kepada sahabat Komsos dan saudara-saudari mengenai persiapan ini. Nah, Pak Herman, bisakah cerita sedikit sudah bagaimana panitia menghadapi perayaan ini? Mungkin mulai dari kapan, kemudian di mana, dan bagaimana melibatkan umat dalam acara besar ini di keuskupan kita. Silakan Pak Herman. Baik pastor. Jadi acara nanti akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari, Vesper Agung, yang akan dilaksanakan di Asisi. Kemudian disusul pada tanggal 1 Februari akan dilaksanakan pentabisan di Klaro. Dan diperkirakan umat akan hadir sekitar 3.000 orang. Pada acara tersebut akan hadir uskup dari berbagai kota di seluruh Indonesia, ya, akan hadir disertai dengan para pastor, banyak pastor undangan, tamu-tamu dari luar negeri juga akan hadir. Ya. Itu Klaro itu hotel ya Pak Herman ya? Hotel. Ya. Di Makassar ini kan ada banyak gereja besar ya. Kenapa ya tabisan ini dibuat di hotel? Kenapa tidak dibuat di salah satu gereja yang ada di Makassar? Mungkin Pastor Karol bisa cerita kepada kita. Ya memang kalau kita melihat ya acara tahbisan uskup ini kan sebuah momen yang sangat jarang. Ya, terakhir kita di Keuskupan Agung Makassar menyaksikan tahbisan uskup itu hampir 32 tahun yang lalu. Tahun 1992 tepatnya 2 Februari 1992 ketika Monsinyur John Likuada itu ditabiskan sebagai uskup auxiliar Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Agung Ujung Pandang. Waktu itu ya Masih Ujung Pandang. Ya. Nah, momen yang demikian langka ini tentu akan membutuhkan ya persiapan dan juga lokasi yang cukup besar ya.
karena kita memperkirakan animo umat yang cukup besar untuk acara ini. Apalagi ya di Kota Makassar tidak ada gereja yang bisa menampung umat lebih dari 1.500 ya, di dalam gereja itu sendiri. Dan kita ingat bulan Februari itu adalah musim hujan. Ya, jadi agak sulit untuk membuat acara tahbisan itu di lapangan terbuka ya. Dan juga kita memperhitungkan kehadiran begitu banyak tamu, begitu banyak uskup, dan kita tahu dari sekian banyak uskup sudah cukup banyak uskup yang senior sehingga dalam pergerakan juga mungkin sedikit terbatas, sehingga kita mencari tempat di mana tempat tinggal, tempat acara itu disatukan saja, satu lokasi pada saat tahbisan. Maka kita mengambil ya keputusan setelah berdiskusi cukup panjang, mendengar masukan dari berbagai macam pihak, kita memutuskan pertimbangan berbagai macam pertimbangan. Itu. Dan memang itu maksudnya supaya semua umat ini bisa terakomodir, walaupun nanti jumlahnya 3.000 saja ya, sekitar 3.000. Sekitar 3.000. Itu diharapkan sesuai kapasitas daripada hall dari Claro. Ya. Dan kita memilih gereja Asisi sebagai tempat Vesper mengingat lokasi antara Claro dan Asisi kan dekat ya. Dekat ya. Nah, jadi supaya tidak terlalu jauh, apalagi pada Januari itu musim hujan, musim kampanye. Nah, jadi kita perlu antisipasi semuanya itu. Kemacetan ya. Jadi kita mencari lokasi yang paling dekat dengan Claro adalah Asisi. Kebetulan juga dia punya lokasi barangkali agak besar ya. Ya, besar. Bisa nampung mungkin sampai parkir ya kalau orang dan akses ke wilayah itu tidak terlalu sulit. Kalau kita mengarah dari ujung kota kan bisa lewat tol ya, langsung masuk turun di daerah situ. Di dalam kota juga tidak terlalu sulit untuk menuju ke daerah Hertas, daerah Panakukan ke sana, Hertasning dan ke Hotel Claro. Jadi memang inilah tempat yang paling strategis. Memang orang pasti akan bertanya kenapa di hotel, tetapi itu tadi alasannya. Nah, ini kan pelaksanaannya itu tanggal 31 dan tanggal 1. Iya. Ini sudah dekat sekali ya. Iya. Tinggal 1 bulan lebih. Nah sekarang apa yang sudah dipersiapkan panitia itu? Ya pasti sudah kerja keras dan sudah banyak hal yang sudah dibuat. Kira-kira apa saja yang sudah dibuat untuk pelaksanaan yang sudah makin dekat ini? Kalau persiapan barangkali sudah hampir matang. Ya, matang. Ya. Melihat animo daripada panitia ini sangat besar. Ya. Sehingga mereka bekerja ekstra dan untuk mempersiapkan acara akbar ini. Jadi memang beberapa hal yang telah dipersiapkan sama panitia, komunikasi dengan para tamu, tempatnya sudah difikskan, dengan persiapan kelengkapan para bapak uskup, ya para pastor semua itu kita sudah siapkan. Jadi sisa menunggu nanti hari H sudah tidak terlalu jauh. Hanya satu yang masih sementara berjalan ya. Apa pastor? Kita masih terus berusaha untuk 2D itu. Terus berdoakan melalui sekretaris keuskupan, melalui Bapak Uskup juga sudah. Kita semua diajak untuk mendoakan momen yang sangat penting ini. Termasuk kita juga mengharapkan semoga umat juga tidak hanya berdoa tetapi mendukung dengan D yang kedua ini. Apa itu pastor? Duit. Oh ya, berarti 2D ya? 2D. Doa dan doi. Kenapa? Karena memang sedikit unik acara tabisan kita ya. Biasanya kalau kita menyaksikan tabisan-tabisan uskup di keuskupan lain itu hanya 1 kali acaranya. Begitu uskup yang sebelumnya pensiun dipilih uskup baru langsung pentahbisan uskup. Kita masih pentahbisan Uskup Agung Coadjutor. Nanti pada waktu yang kita tidak tahu, Agustus ya, rencana Agustus. Nah, tidak lama lagi akan ada instalasi pelantikan Uskup Agung, dan Monsinyur John Liquada sebagai Uskup Agung Makassar saat ini sudah menegaskan bahwa
panitia yang ada sekarang harus menyelesaikan tugasnya sampai pelantikan Uskup Agung nanti. Instalasi itu sama dengan pelantikan. Sama. Ya. Dan itulah sebabnya saudara-saudari dimanapun Anda berada saat ini, panitia memang bekerja. Istilahnya kalau orang Makassar itu domba-domba kita, dia domba-domba, tetapi optimis. Ya. Domba-domba tapi optimis. Kenapa? Karena memang salah satu hal yang menjadi kebutuhan paling besar itu adalah pendanaan itu. Tetapi kita optimis. Kenapa? Karena umat ini nampaknya memberikan respon yang sangat positif. Jadi selain berdoa, umat juga perlu untuk semakin terlibat di dalam momen ini dengan begitu banyak cara. Ada yang berpartisipasi menjadi panitia, volunteer, berkegiatan nanti. Ada yang mengirimkan ucapan selamat melalui iklan. Nanti bisa menghubungi panitia untuk menyampaikan iklan atau lewat paroki atau lewat panitia. Ataupun juga menjadi sponsor dalam kegiatan itu. Masih ada juga lagi yang menjadi host. Oh, yang menjadi host, ya. Ini hal yang unik dan sangat menarik karena kita menawarkan ke beberapa paroki yang ada di Kota Makassar untuk menjadi host bagi para bapak uskup kita, tamu-tamu penting kita. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang mau menawarkan diri menjemput para uskup, mengantarnya dari bandara ke hotel, lalu mungkin mau mengajak bapak uskup melihat Kota Makassar, menikmati Kota Makassar sebelum atau sesudah acara tabisan, kita membuka kesempatan kepada umat di Kota Makassar untuk menjadi host. Kira-kira Pastor Karol bisa memberi gambaran sekitar berapa uskup yang akan hadir dan imam yang akan atau diundang atau akan hadir dalam perayaan tabisan ini? Tadi malam kami masih sempat berdiskusi dengan Sekretaris Keuskupan yang menjadi pusat informasi tentang kegiatan ini. Sudah kurang lebih 20 uskup yang mengatakan hadir ya. Termasuk Nuncio Monsignor Piero Piopo yang akan menjadi penahbis utama nanti. Beliau akan hadir. Jadi sudah 20 uskup dan sepertinya diperkirakan kurang lebih 250 imam ya yang akan hadir nanti dalam. Iya, kira-kira mungkin diperkirakan mungkin sampai mendekati 50 uskup nanti kalau datang semua ya. Nah, para pastor itu kira-kira 250. Ya, belum lagi termasuk yang di lokal, para pastor lokal. Yang berkarya di Keuskupan Agung Makassar. Iya. Lalu juga akan hadir nanti para pimpinan tarekat kongregasi yang bekerja di atau melayani di Keuskupan Agung Makassar. Semuanya sudah mulai kita persiapkan, kita data, dan dalam waktu mungkin minggu depan undangan-undangan itu sudah akan kita kirim. Tetapi informasi dari berbagai keuskupan terus mengalir masuk melalui tim sekretariat menyangkut kehadiran para uskup, administrator diosesan, ataupun mungkin nanti perwakilan keuskupan. Jadi pada prinsipnya kita di Makassar dengan sangat gembira ya akan menyambut tamu-tamu penting kita untuk acara tabisan Uskup Agung Kuajutor ini. Seperti itu. Jadi kalau saya mendengar ceritanya Pak Herman dan Pastor Karol sepertinya sudah siap ya untuk acara luar biasa ini. Memang dari ukuran body itu mempengaruhi kerja ya. Body besar dan juga kerjanya besar. Ya, kita bersyukur karena teman-teman di panitia ini bekerja dengan sangat serius. Ya, panitia ini terdiri dari berbagai macam unsur. Ya. Bukan hanya dari para imam, frater, suster, tapi kelompok kategorial, perwakilan paroki, dan bahkan perwakilan dari kevikepan. Perwakilan dari kevikepan pun ya ada beberapa anggota panitia yang sekarang bekerja di masing-masing kevikepan, di 5 kevikepan kita ini untuk memotivasi umat terlibat seperti itu. Dan kita berterima kasih karena semangat dari teman-teman bekerja ini sangat luar biasa ya. Kadang-kala malah kami yang di panitia inti ini yang kewalahan karena
bertabrakan acara rapat-rapatnya karena masing-masing seksi sekarang sudah mulai mengadakan rapat sendiri-sendiri. Sudah sejak dari awal, Pastor. Sudah dari awal ya. Jadi sekarang dalam persiapan mungkin dalam untuk mematangkan persiapan dari Jadi seksi-seksi. ada rapat besar, lalu ada rapat kecil-kecil di masing-masing seksi ya. Masing-masing Lalu seksi, kemudian ya. itu kita kumpul lagi untuk menentukan Plenokan. persepsi dan plenokan. Iya. Karena ada beberapa seksi yang harus berkolaborasi dengan seksi-seksi yang lain. Betul sekali. Ya. Nah, itu. Kurang lebih ada 14 seksi. 14 seksi dan Seksi, ya. 14 seksi ini tidak ada yang bekerja sendiri karena selalu terkait dengan satu seksi yang satu dengan seksi yang lain, selalu terkait, dan itulah luar biasa. Animo dari panitia sendiri sangat luar biasa. Ya. Dan selain panitia memang umat juga ya. Saya lihat animo umat itu luar biasa dalam acara besar kita ini. Tadi saya misa di Paroki Santo Albertus Agung Tanjung Bunga, Ya. dan itu sudah didoakan dalam doa umat. Ya jadi- memang Bapak Uskup sudah mengeluarkan surat mengajak untuk mendoakan dalam doa umat, termasuk kemudian ada surat menyusul lagi yang mulai menetapkan bahwa mulai minggu kedua Desember ini sebagai bagian dari dukungan partisipasi seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung Makassar ini akan diadakan kolekte kedua untuk mendukung pelaksanaan acara tabisan ini, dan saya percaya umat kita pasti tergerak hatinya. Itu sudah jalan, Pastor. Sudah jalan ya. Nah, dari beberapa paroki sudah jalan. Nah, Termasuk doanya dan kolektif keduanya itu sudah pada jalan semua itu di gereja. bahkan ada kefikipan yang sudah mendahului. Jadi Ya, sebelum keluar waktu surat ini awal ada Desember, awal udah Desember mulai. ya, mereka sudah mulai. Karena itu Antusias. sangat antusias dengan kehadiran uskup baru kita, karena pasti pelayanan menjadi lebih baik ya. Monsinyur John Liku tidak akan bekerja sendiri lagi. Dengan kondisi beliau sekarang, ada lagi Uskup Agung Koadjutor yang akan membantu membackup Monsinyur John. Jadi umat sangat senang, sangat gembira dengan situasi menjelang tabisan ini. Kalau dengar-dengar ceritanya seperti ini, ya kita pasti optimis ya bahwa semua penyelenggaraan tabisan ini akan berjalan baik karena banyak orang yang bekerja ya. Amin. Ya, selain panitia bekerja keras, umat juga berpartisipasi dan pasti Roh Kudus bersama dengan kita dalam plan ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Lancar. Ya. Mungkin bagian terakhir bisa memberikan closing statement, apa harapan atau apa kegembiraan yang muncul dari peristiwa ini. Apakah ada sesuatu kegembiraan, harapan baru dengan perayaan ini? Dari Tabisan Pak Ketua ini? Panitia dulu, Pak Ketua Ya, Panitia. mungkin Pak Ketua Panitia yang bisa cerita. Yang penting. Ya. Baik, Pastor. Jadi memang yang kami sangat harapkan partisipasi daripada umat nomor satu, nomor dua dari sisi keamanan. Mengingat pada waktu itu adalah masa kampanye, puncaknya masa kampanye. Tapi kami sudah didukung dari pihak kepolisian karena kami sudah merapat ke sana kemarin untuk menyampaikan, dan dari kepolisian juga sudah menyatakan untuk siap untuk membackup kita. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah, dan partisipasi umat pasti yang kita harapkan. Kemudian tidak lupa, tidak kalah penting kehadiran daripada Bapak Uskup. Kalau memang memungkinkan kehadiran dari seluruh Indonesia ya, bisa hadir dengan beberapa imam-imam yang dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Juga yang saya singgung tadi ada juga temannya mungkin Monsinyur Frans ya, yang dari luar negeri itu yang akan hadir nantinya. Nah, itu semua yang akan menambah satu kebanggaan untuk kita sebagai panitia melaksanakan satu acara akbar ya. Ya, itu yang kita harapkan. Kalau saya ini momen yang bersejarah, maka mari kita semua turut terlibat ya. Mari kita pertama-tama berdoa bersama-sama di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di dalam paroki kefikipan kita untuk acara besar ini. Lalu yang kedua, memang tentu umat ingin hadir ya. Begitu banyak umat yang ingin hadir. Nanti dari sekretariat panitia akan membuat sebuah sistem tersendiri supaya umat yang hadir ini bisa merasa nyaman ya.
dengan jumlah Bisa kapasitas terdata. ya terdata kapasitas tempat yang terbatas hanya sekitar 3.000. Panitia nanti akan menempuh beberapa cara bekerja sama dengan paroki-paroki untuk mendata siapa saja yang akan hadir. Nanti informasi mengenai hal ini tidak dalam waktu lama lagi akan disampaikan. Bagaimana teknis untuk bisa hadir di sana. Jadi mari kita hadir, tetapi memang ya, kalaupun nanti tidak bisa ikut secara langsung di sana, saya dengar Komsos akan mengadakan live streaming juga ya. Ya itu. Komsos KWI akan terlibat sepenuhnya bersama dengan Komsos KAMS ya. Dan itu nanti umat yang mungkin tidak sempat hadir secara offline ya bisa mengikuti nanti upacara Vesper Agung dan juga tabisan melalui channel YouTube Komsos KAMS atau Komsos KWI. Mungkin ada yang tanya, apa itu Vesper Agung sebenarnya? Itu. Jadi sehari sebelum acara tabisan ya, itu akan ada ibadat sore bersama di Paroki Asisi. Lalu di sanalah seluruh peralatan Bapak Uskup itu, insignia itu akan diberkati dan beberapa acara lain menjelang tabisan. Nah, ini menjadi malam yang luar biasa juga ya, karena kita akan menyaksikan bagaimana para rohaniwan-rohaniwati, para frater suster akan berdoa sore bersama, dan kalau umat mau hadir pada saat itu tentu akan menjadi sebuah momen yang luar biasa bagi umat. Itu yang di Asisi ya? Di Asisi. Ya, tanggal 31. Waktu 31 Januari jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Ya, pukul Sementara 17. tabisan sendiri tanggal 1 Februari di Hotel Clara itu jam 8.30. Waktu Indonesia Tengah tentunya. Itu. Seperti itu. Jadi mari kita dukung, kita doakan, kita hadir baik secara online maupun offline dalam acara Vesper Agung itu. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Herman, Pastor Karol sudah memberi begitu banyak informasi mengenai acara besar kita ini ya. Nah, semoga dengan podcast ini sahabat Komsos dan umat sekalian yang terkasih, baik umat Keuskupan Agung Makassar maupun umat di seluruh Indonesia ini yang ingin menyaksikan atau juga mengikuti perayaan ini, dengan podcast ini banyak kita memperoleh informasi yang penting untuk itu ya. Tetap kita berdoa bersama, dan kami juga tetap mendoakan seluruh panitia dalam perayaan ini ya, karena ini acaranya masih akan berlangsung ya. Iya. Masih persiapannya ini masih tinggal 1 bulan. Potong dengan acara Natal. Potong dengan acara Natal, karena kita juga pasti akan sibuk dengan kegiatan Natal ya. Panitia pasti mungkin akan pulang kampung, atau mungkin ada yang Natal di tempat lain. Para pastor juga akan melayani ya di berbagai tempat. Dan itu pasti tidak terasa, dan kita sudah sampai Januari dan acara Vesper dan tabisan ya. Iya. Nah, kita butuhkan tenaga, kita butuhkan dukungan, dan kita butuhkan apa tadi? 2D. 2D. Iya. Doa. Jangan lupa Pastor. Jangan lupa yang 2D ini. Iya. Doa dan ya. apa Pastor? Ya. Dan terima kasih saudara-saudari yang sudah terlibat dengan. Terima kasih. Sangat hebat. Ya. Nah, kita selalu berdoa supaya Roh Kudus selalu membantu kita dalam acara ini. Sahabat Komsos dan saudara-saudara terkasih, kita telah bersama dengan Pak Herman sebagai Ketua Panitia dan Pastor Karol sebagai Wakil Ketua 1. Semoga podcast ini bisa membantu kita untuk memperoleh banyak informasi mengenai persiapan tabisan dan acara tabisan nanti. Mari kita berdoa bersama, semoga semuanya lancar, dan Keuskupan Agung Makassar diberi lagi 1 Uskup Agung Koadjutor untuk membantu Monsinyur John Liku Ada dalam pelaksanaan tugas. Sampai ketemu di acara podcast berikutnya.